Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidash syuhur wa unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila akhir zaman wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para zuhama, para asatid wa asatidah, terkhusus kepada jamaah salat isya dan salat sunnah tarawih mushola Baitul Salam yang saya hormati, saya cintai lahir dan batin. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Betapa karunia Allah dan nikmat Allah terhadap kita tak terhingga, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, karunia tersebut, kita bisa melaksanakan Syiamu Ramadan di hari yang ke-16. Malam hari ini kita memasuki sunat tarawih Qiyamu Ramadan di malam yang ke-17. Juga dengan nikmat tersebut sudah kita bisa melaksanakan juga berbagai macam ibadah di dalamnya, baik tilawatil Quran, sedekah jariyah, zikir wirid kita, semuanya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Syu'abul Iman dan juga dalam kitab Mustadrak itu dijelaskan dari Imam Al-Hakim dan Imam Tabrani, yaitu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Ujra bis-Su'ab mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama su'adal mimbar, ketika Rasulullah naik ke atas mimbar suatu ketika, faqala amin amin amin. Sahabat pun terheran berkata, qulna ya Rasulullah, lam nasma min qablika, sungguh perkara yang aneh ya Rasulullah, kami belum pernah melihat, belum pernah mendengar engkau mengatakan hal yang demikian tadi. Faqala, maka Rasulullah berkata, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan memerintahkan aku untuk mengatakan amin terhadap 3 hal. Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, man adraka Ramadana falam yughfar lahu famata fa'abadallahu famata pada kholan nar. Qul amin, fakultu amin.
Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, siapa yang mendapati bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak ada jalan bagi dia untuk dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah, maka orang tersebut fa'abadallah, akan dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika seseorang dijauhkan dari rahmat Allah, pasti celaka hidupnya, dunia maupun akhiratnya. Maka katakanlah ya Muhammad, amin. Diaminkan oleh Rasulullah, amin. Perkara orang yang mendapati bulan suci Ramadan, sebagaimana kita maklum bersama, bulan suci Ramadan itu bulan agung yang diagungkan Allah, bulan besar yang dibesarkan oleh Allah, bulan suci dan disucikan oleh Allah. Dalam hadis yang lain dijelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis yang lain dikatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam suci bulan suci Ramadan dengan ibadah tarawih dan sunnah witirnya, dikarenakan beriman, didasari karena keimanan kepada Allah dan hanya mengharap daripada ridho Allah semata, maka akan dihapuskan dosa-dosa daripadanya kayaumin waladathu ummuh. Dia akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, bagaikan bersihnya seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dan Allah ridho terhadap orang tersebut, akan dijadikan oleh Allah sebagai calon penghuni surganya Allah dan dijauhkan dari siksa neraka tadi itu. Keutamaan bulan suci Ramadan tadi, Pak. Siang harinya dengan puasa Ramadan menjadi sarana dihapuskannya dosa-dosa kita, dan malam harinya pun menjadi sarana dihapuskannya dosa-dosa kita dengan sebab qiyam Ramadan tadi, salat sunnah tarawih dan witirnya tadi. Rahmat dan ampunan Allah di bulan suci Ramadan itu datangnya, turunnya bagaikan hujan yang jumlahnya tidak terhingga buat kita. Sampai-sampai Allah di malam-malam bulan suci Ramadan itu memberikan stempel kepada orang-orang yang awalnya akan jadi calon penghuni neraka, maka semua dosa-dosanya dihapuskan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan tadi. Setiap mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, 30 Ramadan, itu Allah menghapuskan as-saqa'u minan nar, orang-orang yang awalnya tercatat calon penghuni nerakanya Allah. Itu kemuliaan bulan suci Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana mungkin ampunan Allah yang begitu banyak seperti jumlahnya turunnya hujan dari langit, sampai orang tersebut tidak mendapatkan ampunan Allah? Itu amat terlalu kalau kita boleh bilang tadi. Kenapa kok tidak bisa sampai mendapatkan ampunan Allah? Karena dia tidak isi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah, dengan amal-amal solehnya. Padahal satu ibadah di bulan suci Ramadan itu Allah ganjar pahalanya sampai lipatan 1000 kali lipat. Itu ganjaran yang terkecilnya seperti itu. Bulan Syaban kemarin satu amal soleh diganjar 700 kali lipat. Bulan Rajab 70 kali lipat. Bahkan diantara kita, bahkan mayoritas kita, sebelum datangnya bulan suci Ramadan kita mohon kepada Allah,
melalui doa-doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wasi'na wa balikna Ramadana wa sya'bana wa balikna Ramadana. Ya, ulangi semuanya. Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana wa sya'bana wa balikna dana wa sya'bana wa balikna Ramadana. Orang menginginkan datangnya bulan suci Ramadan 2 bulan setelahnya, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, agar diberkahi hidupnya 2 bulan, bisa disampaikan usianya untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan kita semua tahu, Pak, Allah sudah menegaskan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka sudah sampai, itu tidak bisa dimajukan barang sesaat, juga tidak bisa dimundurkan barang sejenak. Itu tadi. Maka banyak di antara kita tadi, sebelum datangnya bulan suci Ramadan 1 atau 2 bulannya ajalnya sampai, tidak berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bahkan ada yang tinggal 1 minggu masuknya bulan suci Ramadan, ajalnya pun keburu sampai. Bahkan bisa jadi antara mereka cuma hitungan jam saja, mau pergantian masuknya bulan suci Ramadan pun ajal keburu sampai tadi. Dan banyak juga di antara kita masuk bulan suci Ramadan, mendapati bulan suci Ramadan, tapi tidak bisa berbuat ibadah di dalamnya karena dirawat di rumah sakit, Pak. Itu. Toh ini ada orang badannya sehat, waktunya luas, gitu. Dia hidup di bulan suci Ramadan, kok nggak dapat ampunan dari Allah? Padahal ampunan yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan malamnya dan siangnya tadi bagaikan turunnya hujan dari langit yang jumlahnya tak terhingga. Kok bisa nggak mendapatkan bulan suci Ramadan? Karena orang tersebut saking sombongnya dengan maksiatnya, saking enjoynya dengan dosa-dosa yang dia lakukan tadi, asiknya dia berbuat dosa tadi, sehingga Ramadan berlalu, Ramadan sudah pergi, Ramadan sudah meninggalkannya, namun belum juga mendapatkan ampunan dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebabnya tadi. Dan doa malaikat Jibril yang kedua, wa man adraka abawahu au ahadahuma. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, hidupnya menemui mendapatkan ibu bapaknya atau salah satu di antara keduanya maupun salah satunya sampai usia lanjut, walam yabirrahuma, belum juga dia berbakti kepada keduanya atau salah satu di antara keduanya, dan itu sarana untuk bisa dia mudah masuk ke dalam surganya Allah, tapi dia belum sempat berbakti sampai keduanya meninggal dunia tadi. Maka kata malaikat Jibril, fa'abadallahu atau bu'dan lahu, dijauhkan dia dari rahmat Allah
Sekali lagi saya tegaskan, orang dijauhkan dari rahmat Allah pasti celaka hidupnya di dunia maupun akhirat tadi. Padahal kita semua sababnya bisa hadir di dunia, adanya di dunia karena dua orang tua tadi, ibu dan bapak kita. Terutama ibu kita. Di saat melahirkan kita, itu satu kakinya ada di akhirat, satu kakinya ada di dunia. Jadi dapat dua kemungkinan tadi. Jika dia melahirkan dalam keadaan selamat, maka dia akan lebih lama lagi di dunia. Ada kemungkinan kedua, bisa jadi dia mati dengan sebab melahirkan tadi, itu kakinya yang satu ada di akhirat tersebut. Kalau kita boleh jujur tadi Pak, jika seorang ibu akan melahirkan anaknya, kemudian dokter berkata, Bu, kalaupun anak ini saya usahakan semaksimal mungkin, nanti ada dua kemungkinan Bu. Bisa ibu yang selamat hidup, bisa juga anak ibu yang mati. Kira-kira di antara dua pilihan tadi, seorang ibu yang baik akan berkata seperti apa? Pak dokter atau Bu dokter, biarlah saya yang mati asal anak saya hidup. Dan itulah orang tua tadi. Seorang ibu tuh sering berdusta Pak Edo itu. Udah nak, kamu makan aja, biar kamu kenyang, nanti nggak masuk angin. Ibu sudah kenyang kok, ibu sudah makan, padahal ibunya berdusta belum makan tadi. Begitulah seorang ibu, dia akan lebih senang anaknya bahagia walaupun dirinya menderita. Seorang bapak juga tidak kalah dalam mencari nafkah buat keluarganya tadi, sama seperti itu, pergi gelap pulang gelap. Bahkan rela kulitnya itu harus terbakar sinar matahari, saking di bawah terik mataharinya. Bahkan menuju tempat kerja itu rela bergelantungan di atas kereta Pak. Kalau salah sedikit menginjak aja, terpleset sedikit, itu nyawa taruhannya. Tapi dia tetap bahagia Pak, asal anaknya bisa punya pakaian baru, asal anaknya bisa masuk sekolah, asal anaknya bisa kuliah, asal anaknya bisa mencapai cita-citanya tadi. Gak peduli walaupun dia harus sengsara dan menderita tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah gambaran. Maka jika kita belum sempat berbakti kepada kedua orang tua kita, atau salah satu di antara keduanya, karena yang satunya keburu meninggal dunia tapi belum sempat berbakti sekalipun juga, maka akan dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, terputus dari rahmat Allah, pasti akan menderita celaka hidupnya di dunia dan di akhirat. Orang tua kita, dan sekarang mungkin kita sudah jadi orang tua sama Pak, kita nggak pernah menuntut anak-anak kita apa-apa, enggak. Seorang ibu hanya bisa berkata dan tidak banyak tuntutan, nak, dulu tatkala ibu dan usiamu masih bayi, ibu yang senantiasa memandikan kamu pagi dan sore. Dengan tangan lembut ibu bersihkan badan kamu dengan sabun dan lain sebagainya. Ibu tidak menuntut banyak. Nanti tatkala ibu sudah meninggal dunia, ibu hanya minta dari kamu anak-anakku untuk memandikan jenazah ibu. Seorang bapak pun akan berkata sama seperti itu. Nah, dulu ketika kamu baru lahir ke dunia, dokter memerintahkan bapak untuk mengazankan telinga kanan kamu dan mengikomahkan telinga kiri kamu, agar kamu pertama kali suara yang kamu dengar yaitu lafzul jalalah,
kalimat Allah, kalimat tauhid, agar akhir hayat ibu dan bapakmu itu tidak ada kalimat yang dia ucapkan kecuali kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Itu yang aku ucapkan ke telinga kamu, nak. Maka ayah pun tidak menuntut banyak. Nanti ketika ayah menghadapi sakaratul maut, ayah mohon kamu yang bimbing kalimat itu ke telinga ayah. Ayah tidak menuntut banyak. Ayah sekolahkan kamu, ayah kuliahkan kamu, ayah pesantrenkan kamu. Sekarang kamu sudah punya titel, punya jabatan, punya harta yang banyak. Kamu pun dihormati di masyarakat. Ayah ingin mendapatkan kehormatan dari kamu, nak. Nanti setelah ayah dimandikan dan dikafankan, ayah minta kepada kamu, kamu yang jadi imam sholat jenazah ayah, kamu yang jadi imam sholat jenazah ibu. Itu permintaan kedua orang tua kita seperti itu. Nggak banyak penuntut dari kita. Karena tidak ada harganya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, itu tidak ada harganya buat kedua orang tua kita, kecuali perhatian dan kasih sayang dari diri kita. Dan harta yang banyak juga, jabatan yang tinggi juga nggak ada pengaruhnya buat kita, dan nggak ada nikmatnya buat kita tatkala itu semua kita raih, namun ibu bapak kita sudah tiada. Kehidupan kita tanpa kedua orang tua tadi bagaikan kehidupan di tengah keramaian, tapi sepi di tengah keramaian. Itu gambarannya seperti itu. Maka orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya akan terputus dari rahmat Allah. Orang yang diputuskan dari rahmat Allah pasti hidup di dunianya celaka dan di akhiratnya celaka. Terus yang ketiga, wa man zukirta indahu, dan barang siapa yang disebutkan namamu ya Muhammad, kata malaikat Jibril, falam yusalli alaika, kemudian dia tidak mau berselawat kepadamu, fabu'dan, maka jauhkan dia dari rahmatmu ya Allah, masukkan dia ke dalam nerakamu ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam pepatah Arab mengatakan gini, idza ahabba syai'an atau idza ahabba syakhsan fakasura zikruhu, maka memperbanyak menyebut namanya, mengucapkan namanya. Rasulullah itu setelah turun wahyu Allah yang pertama sampai 13 tahun itu tidak merasakan namanya hidup yang nikmat, nggak pernah. Bahkan kehidupannya dalam berdakwah menyebarkan agama Allah itu senantiasa dicaci, dimaki, dihina, diembargo, bahkan diusir dari tanah kelahirannya dan mau dibunuh Rasulullah tadi itu. Mulai dari periode diturunkannya wahyu yang pertama selama 13 tahun di Makkah seperti itu. Ketika usia Rasulullah dari umur 53 sampai 63 tahun akhir hayatnya, rela berjalan puluhan kilometer bahkan ratusan kilometer tadi untuk menyebarkan agama Allah. Bahkan Rasulullah itu pernah berucap seperti ini, wujidtu isman ikhwani, aku sangat mengharapkan pertemuan dan aku rindu kepada ikhwanku. Sahabat bertanya, awalaisa nahnu ya Rasulullah ikhwanuka, bukankah kami ya Rasulullah saudara kamu? Rasulullah menjawab sambil menggelengkan kepala dan tersenyum sedikit, la bal antum ashabi, bukan, kalian bukan keluargaku,
keluargaku itu, kalian adalah sahabatku. Keluargaku itu mayyu'minu bi walam yaroni. Keluargaku itu adalah orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah berjumpa dengan aku. Kalau begitu siapa? Pak, Bu, kita bukan? Kita insya Allah, Master. Kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah juga belum lihat nih wajah kita. Congoran kita kayak apa Rasulullah belum pernah lihat. Tapi Rasulullah cinta kepada kita, rindu, ya Pak. Dan saya setback kepada perjuangan Rasulullah tadi, teman. Kita Rasulullah dilempari, dihujat, dihina, difitnah, mau dibunuh dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah berjalan kaki sampai puluhan kilometer, bahkan mungkin ratusan kilometer ke Taif untuk menjegarkan rohani Rasulullah dari kepenatan tadi gitu. Dari tidak sukanya, bencinya orang-orang kafir kepada Rasulullah, berangkat ke Taif. Tidak tolak al-badru yang Rasulullah terima. Itu. Bukan marhaban yang Rasulullah terima, tidak. Bukan tolak al-badru, tapi lemparan batu sampai gigi Rasulullah patah tadi. Dan saat itu malaikat penjaga bukit menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, jika engkau minta kepada Tuhanmu, angkat kedua tanganmu, engkau minta kepada Tuhanmu, dengan izin Tuhanmu aku akan cabut itu bukit, aku akan lemparkan penduduk Taif tadi. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak, jangan. Biarlah mereka sekarang itu tidak beriman kepadaku, karena mereka tidak tahu aku ini Rasulullah. Tapi insya Allah nanti anak cucu keturunan mereka akan beriman kepadaku. Ya Allah, begitu sabarnya Rasulullah tadi itu Pak. Dalam situasi genting, dihadang oleh musuh dan nyawanya terancam, Rasulullah hanya dilindungi dua sahabat. Dua sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, ya Sayyidi. Itu. Mintalah kepada Allah, karena setiap Rasul dikuli Rasulin da'watun mustajabatun. Setiap Rasul itu punya doa mustajabah, doa pamungkas, agar mereka dihukum oleh Tuhanmu, oleh Allah ya Rasulullah tadi. Tuh. Tapi Rasulullah berkata apa? Tidak, bukan. Aku akan simpan doa ini untuk umatku, nanti aku akan berikan syafaatnya di akhirat kelak. Ya Allah ya Rasul, begitu cintanya Rasulullah kepada kita Pak, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Bahkan Rasulullah hingga kini menanti kita di telaga surga. Iya, seperti itu ya Pak. Jadi saya konklusi biar tausiah ini bisa dipahami. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, terputus dari rahmat Allah, satu, yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah ketika namanya disebut, yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, padahal orang tuanya dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya. Itu. Yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ramadan pasti akan datang tahun yang akan datang, tapi umur kita belum tentu. Itu. Ayo sama-sama kita manfaatkan bulan suci Ramadan. Saya udah 2 pekan sholat pakai kursi Pak Dharma, tapi saya bela-belakan untuk hadir di sini. Itu. Karena tidak disediakan kursi, saya kuat-kuatkan tadi untuk ruku, sujud saya nggak pakai kursi, nggak apa-apa. Itu ya Pak, bukan karena yang lainnya. Ini bulan suci Ramadan, bulan kebajikan yang nilainya tidak setara dengan bulan-bulan yang lain. Kalau badan kita sehat, ayo maksimalkan Ramadan ini. Gitu. Karena puasa Ramadan Allah sebutkan untukku. Nggak mungkin yang kita persembahkan kepada Allah ibadah yang abal-abal, nggak mungkin. Sama ketika kita kedatangan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ke rumah kita nggak akan mungkin sediakan hal sesuatu yang seadanya saja, nggak akan mungkin.
kita akan mempersembahkan yang terbaik, apalagi ibadah Ramadan itu untuk Allah. Demikianlah kurang lebihnya saya mohon maaf. Bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.